Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada. Dengan saya Bung Ropan, dan saya akan mereview pertandingan yang dimainkan di IPL, Liga Primer Inggris, yang berlangsung sampai dini hari, di mana The Blues Chelsea gagal untuk bisa memanfaatkan laga kandang mereka di Stamford Bridge ketika menjamu Everton. Mestinya mereka bisa mendapatkan 3 poin. Karena ini eh, seperti menjadi sebuah kewajiban ya, ketika mereka bermain kandang dengan eh, hasil yang begitu bagus dalam 3 pertandingan di semua kompetisi di mana mereka kalah, termasuk mereka sudah lolos di Liga Champions melaju sampai ke babak perempat final, dan undian kita sudah tahu bersama mereka akan ketemu dengan Madrid. Tapi di IPL ya mereka oke lah dapat 6 poin terakhir dalam 2 laga, dan ini mestinya ada 3 poin sehingga mereka terus dengan konsisten. Ini yang diharapkan memang untuk pasukan Graham Potter. Tapi keinginan untuk bisa mendapatkan 3 poin ini tidak bisa mereka peroleh ya. Walaupun sebenarnya kesempatan untuk bisa menang sangat terbuka ya. Kalau bisa melihat dari pertandingan melawan Everton, itu mereka bisa melepaskan, ada kalau di sini 20 tembakan ya, 7 on target. Tapi hanya 2 gol yang mereka hasilkan. Karena skor akhir dengan Everton itu 2-2. Ya. Sementara Everton itu 12 tembakan, 3 on target. Penguasaan bola dari Chelsea itu bahkan sampai 70%. Ini sangat jauh dibandingkan dengan Everton hanya 30%. Felix membuka gol pertama itu dengan kaki kiri untuk menaklukkan Jordan Pickford di menit ke-52. Kemudian disamakan oleh tandukan kepala Abdoulaye Dakor setelah menerima umpan dari Jan Tarkowski. Ini dari sebuah set piece ya, sepak pojok yang dilakukan dan untuk bisa menaklukkan Kepa. Sempat dibuang oleh Kai Havertz tapi bola sudah melewati garis, dan itu oleh wasit gol untuk menyamakan kedudukan 1-1. Dan lagi-lagi Chelsea itu bisa mendapatkan kesempatan menang ketika ada penalti. Reece James diambil oleh Jan Tarkowski, dan Kai Havertz melakukan tugasnya dengan baik ya di menit ke-76 menaklukkan Jordan Pickford. Namun 1 menit menjelang pertandingan terakhir, pemain pengganti dari Everton yang dimasukin oleh pelatih Everton Sean Dyche di sini, yaitu Ellie Sims, ia menggantikan satu gelandang Everton yaitu Idris Gueye, dan dia yang menentukan kemenangan. Dari sudut kanan ketika dia masuk ada penetrasi di sana, dia mampu menaklukkan halangan dari Koulibaly dan akhirnya melesakkan tembakan yang tidak bisa digagalkan oleh Kepa. Nah ini sayang sekali ya. Kemenangan sudah depan mata terbuang hanya 1 menit di waktu normal selesai, dan akhirnya Chelsea tidak bisa mendapatkan 3 poin, hanya 1 poin. Dengan 1 poin ini mereka tertahan masih di peringkat ke-10 ya, dengan nilai 38 dari 27 pertandingan. Semakin sulit untuk bisa masuk ke 4 besar. Ya. Jauh kalau dengan peringkat di zona Champions, peringkat ke-4 aja yang ditempati oleh Tottenham Hotspur. Itu selisihnya 11 poin. Spurs dengan 49 poin saat ini. Karena Spurs juga dalam pertandingan bersamaan itu dipaksa bermain imbang ya. 3-3 oleh tuan rumah Soton. Jadi kesempatan juga sebenarnya bagi pasukan Antonio Conte untuk bisa menang ini buyar. Ya, nah kembali ke Chelsea. Ya, dengan 11 poin selisih dengan Spurs ada peringkat ke-4 ya. Berat lah untuk bisa masuk, karena di atas itu kan masih ada Newcastle. Newcastle bahkan sebelumnya kemarin itu bisa menang melawan tuan rumah Nottingham Forest dengan 2-1 lewat pertandingan yang sangat dramatis ya. 2 gol yang diciptakan oleh Alexander Isak. Bahkan penalti terakhir oleh Isak menentukan 3 poin mereka ya di kandang Forest. Dan mereka sekarang 47 poin, 2 poin di belakang Spurs. Jadi persaingan untuk masuk ke 4 besar ini semakin ramai di antara Newcastle dan juga ada Spurs di sana. Karena setelah itu di bawah itu masih ada Liverpool, yang masih bagus, ada Fulham, Brighton, Brentford. Nah ini yang menyulitkan bagi Chelsea untuk bisa menembus 4 besar. Dan sudah paling bagus kalau mereka bisa lolos untuk berikut di Liga Eropa. Ya, tapi sekarang kan kesempatan mereka hanya ada di Liga Champions. Kalau Liga Champions mereka kondusif bagus, bisa melewati Madrid, ini kesempatan untuk bisa menjadi juara terbuka. Mereka bisa lolos ke semifinal, menunggu pemenang antara City dan Bayern Munchen. Memang pertandingan yang berat juga untuk dilewati. Siapapun lawan dari Chelsea kalau mereka bisa melewati Madrid. Ya, tapi kalau sudah di semifinal kan ini kesempatan untuk ke final terbuka dan bisa menjadi juara. Di sini satu-satunya kesempatan bagi Graham Potter dan pasukannya
untuk bisa meraih trofi. Karena kalau untuk bisa menjadi juara di IPL kan sudah nggak mungkin antara Arsenal dan City. Ya, untuk bisa menembus juga berat, menembus di 4 besar. Ya, Liga Eropa terbuka. Kalau mereka kalah dari Madrid, ya pasti hanya di Liga Eropa yang diharapkan. Perjuangan masih akan terus dilakukan oleh The Blues dan semoga The Blues baik-baik saja ke depan dan mereka saya pikir fokus aja untuk melawan Madrid ya, karena ini kesempatan buat mereka ya untuk bisa bertarung di UCL. Pertandingan lainnya Spurs saya sudah bilang tadi ditahan imbang, sayang sempat 3-1 mereka unggul melawan Soton. Ya, Pedro Porro, Harry Kane dan Ivan Perisic membuat mereka itu seakan-akan dapat 3 poin. Tapi akhirnya ada penalti terakhir setelah mereka bisa menyusul Spurs ya, dengan ada Walcott bisa memperkecil ketinggalan. Kemudian James Ward-Prowse itu menentukan lewat penalti. Itu di menit ke 90 plus 3 membujarkan 3 angka di depan mata kemenangan bagi Spurs. Dan gol penalti ini ya 3-3 gagal bagi Spurs untuk bisa menjauhi Newcastle. Jadi saya bilang makin ramai sekarang untuk memperebutkan di posisi keempat. Pertandingan-pertandingan lainnya juga yang sangat seru di IPL itu terjadi dengan Brentford yang bermain imbang 1-1 melawan Leicester. Ya, kemudian Aston Villa menang 3-0 atas Bournemouth. Wolves kalah di kandang dari Leeds dengan 2-4. Dan kita akan menunggu pertarungan antara Arsenal nanti melawan Crystal Palace dalam derby London nanti malam. Ya, Arsenal bertarung. Ya, karena Arsenal kan sekarang ingin menjauhi kejaran dari City. Ada di atas memang. Ya, mereka dengan 66 poin, tapi City bahaya. Terus mengincar mereka harus bisa menjauh. Ya sudah 5 poin saat ini, kalau mereka bisa menjauh menang dari Palace, ini bagus buat pasukan Arteta untuk terus bisa nyaman dingin di puncak klasemen, dan itu menjadi target utama. Tentunya The Gunners akan bermain habis-habisan, apalagi sekarang mereka sudah mendapatkan Gabriel Jesus, sudah mulai bermain. Ya, kemarin dia sudah oke bisa bermain. Jadi di depan ini makin kuat. Selain ada Eddie Nketiah di sana, ada Bukayo Saka, ada Martinelli. Ini kan semakin oke lah bagi pasukan Arteta. Jadi kesempatan untuk bisa menjadi juara setelah mereka tersingkir di Liga Eropa, ya, kalah dari Sporting. Nah sekarang harapannya memang harus fokus di IPL. Ya, mumpung mereka ada di atas, terus bisa bermain dengan konsisten, dan ini akan baik buat Martin Odegaard dan kawan-kawan. Nah, pertandingan lainnya yang terjadi ini bukan di IPL, yang saya perlu mereview juga adalah hasil yang diperoleh pasukan Pep Guardiola di Piala FA perempat final. Manchester City sekarang lolos ke semifinal. Kesempatan untuk bisa merebut gelar juara di Piala FA terbuka. Mereka mengalahkan tamu mereka, Burnley yang berada di divisi Championship, dengan 6-0, luar biasa. Setelah mereka menghajar, sebelumnya kita masih ingat, Leipzig dengan 7-0 di UCL, sekarang di Piala FA. Lagi-lagi, kalau dengan Leipzig itu Haaland bisa membuat 5 gol, dengan Burnley Haaland membuat hat-trick 3 gol. Ini yang membuat mereka itu bisa lolos dan bisa menjadi juara. Namun mereka masih melihat bahwa ada tetangga mereka, Manchester Merah, Manchester United yang belum main. Ya, United akan main nanti, dan ini kita akan tunggu ya bagaimana United akan bertarung melawan dengan Fulham. Di kanan kalau United menang, United akan ke semifinal. Juga kita akan tunggu pertarungan Sheffield United melawan Blackburn Rovers, juga Brighton melawan Grimsby. Jadi yang diunggulkan di sini yaitu Sheffield, Brighton dan MU. Di samping dengan City sudah lolos, jadi 3 ini akan menyusul. Rame nih pertarungannya. Banyak bisa mengatakan bahwa lebih bagus memang duel antara City dan MU akan rame. Ya, derby antar tetangga yang akan berlangsung di final FA Cup. Dan kalau melihat pertandingan mereka di Etihad melawan Burnley, ya, ini luar biasa memang. Mereka tampil sangat bagus, ya, penguasaan bola juga oke, 58% berbanding 42%. Mereka ada 20 tembakan, bahkan 10 on target. Mestinya ada 10 gol yang bersarang di gawang Burnley. Tapi mereka hanya bisa mendapatkan itu dengan 6 gol ya. Karena selain Haaland membuat 3 gol, ada 2 gol lainnya dari pemain depan asal Argentina, anak muda, Julian Alvarez membuat 2 gol, dan 1 gol lainnya dari pemain cadangan yang masuk di babak kedua, Charlton Palmer, untuk bisa membuat mereka menang dengan 6-0. Dan memang unggul segala-galanya kalau saya bisa katakan di sini ya. Dengan permainan dari City, tidak ada Ederson memang, di sana Ortega yang dimainkan,
Walker di belakang dengan Ruben Dias. Walaupun di babak kedua itu Akanji masuk, masih ada Laporte, Aymeric Laporte dimainkan, ada Rodri, ada Luis di tengah, Mahrez, Kevin De Bruyne, Alvarez bahkan dimainkan dengan Foden dan dengan Haaland. Di babak kedua baru ada pergantian, Akanji masuk, ada Charlton Palmer ya yang ikut dimainkan, Gomez ya yang main, ada Calvin Phillips, Jack Grealish, itu dimainkan semua di babak kedua oleh Pep karena melihat memang mereka di atas angin setelah gol demi gol yang lahir di gawang Burnley. Dan juga sangat menarik sini bahwa pelatih dari Burnley itu adalah legenda dari Manchester United ya, Vincent Kompany ya, pemain Belgia yang ikut ya berjasa dengan pencapaian sensasional yang dilakukan oleh Manchester City. Vincent Kompany, wah ini pemain yang oke ya, dari Mancini, dari Pellegrini sampai di Pep Guardiola, ini dia bisa merasakan semua ini ya, ketika dia bisa menghadirkan gelar demi gelar di IPL dan dia melatih Burnley. Makanya ketika masuk stadion, wah dia dapat aplaus dari pendukung City karena ini pemain yang sangat baik, dedikasinya sangat oke ya, dan sangat dihargai sekali oleh publik di Manchester City, dan Etihad itu semua mungkin berdiri bertepuk tangan buat dia. Dia berpelukan dengan Pep Guardiola ya, pelatih dia, dan dia coba peruntungan dia untuk bisa melatih di divisi Championship bersama dengan Burnley. Sayang memang kedatangan dia ke mantan klubnya ini, dia harus tertunduk lesu karena dibantai habis oleh City dengan 6-0. Tapi bagaimanapun sekarang mereka sudah ada di perempat final, udah oke lah pencapaian dari Vincent Kompany bersama dengan timnya. Mungkin akan berpikir pada next nanti untuk mereka lebih baik ya di Piala FA, atau bahkan mereka berusaha untuk bisa lolos kembali hadir di Liga Premier Inggris. Sampai di sini dengan saya review yang terjadi, dan saya melihat ini gol pertama ya teman-teman yang terjadi. Enggak. Dari Erling Haaland. Itulah Erling Haaland membuat gol pertama pembuka. Ya, dia melakukan itu di menit ke-32 karena dia mencetak 3 gol di menit ke-32, menit 35 dan menit ke-59 sebelum Julian Alvarez melakukan di menit 62 dan 73 dan Charlton Palmer di menit 68. Mereka pesta gol di Etihad. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.